Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Kali ini gue mau bikin konten nggak tahu. Ini lebih ke sharing atau ngobrol-ngobrol aja sih. Karena ini hal yang ada di pikiran gue sekarang. Jadi gue mau ngasih tips atau sharing aja pengalaman dalam membuat konten dan roadblocknya atau halangan-halangannya. Yang sekarang gue rasain adalah dimana saat kalau untuk misalnya cari-cari ide itu oke lah, itu hal lain yang bisa dibahas di waktu yang lain. Tapi ini kalau misalnya lo udah punya ide, lo udah punya niat, terus lo tinggal pengen prakteknya atau pengen ngelakuin bikin kontennya gitu. Roadblock yang gue rasain adalah sejauh ini kalau semua udah kukumpul ya, ide, niat, segala macam, oke gue mau bikin, yaitu adalah kesiapan on the go atau setup untuk membuat konten tersebut. Kayak kalau gue nih misalnya mau bikin konten ngobrol kayak gini, hal yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama, gue harus setup mic, gue harus setup kamera, gue harus setup komputernya. Selain itu mungkin esensial, hal-hal esensialnya kayak gear base gitu. Oke, mungkin lo semua pada mikir ya kan bisa pakai HP doang atau gini-gini. Oke, itu juga pertama gue lakuin, kayak gue cuma ngerekam seadanya pakai HP segala macam. Cuma semakin gue belajar, gue jadi pengen coba hal-hal yang menurut gue bisa diperbaiki, kayak tadinya pakai kamera HP gue lalu pakai kamera mirrorless. Tadinya gue pakai mic langsung dari HP atau dari kameranya, sekarang gue udah pakai mic beneran gitulah, mikrofon beneran XLR segala macam. Terus biasanya gue langsung dari kamera, sekarang gue pakai software kayak OBS dan gue pakai sound card segala macam. Itu tentu akan evolve pada waktunya, jadi lo kayak pengen create something yang always better dan selalu better gitu. Oke, balik lagi ke setup. Jadi kayak tadi gue bilang, setup untuk ngerjain ide yang ada di kepala kita itu menurut gue memakan waktu yang cukup lama, dan gue masih belajar untuk gimana bisa gue ngehalangin roadblock itu. Kayak tadi gue bilang, gue harus setup mic, setup kamera, setup komputer, setup softwarenya juga, setup lightingnya juga. Setup lightingnya nih kayak gini kan, ini gue cuma pakai cahaya dari jendela, mungkin kelihatannya ya oke aja, cuma itu bisa jadi lebih baik. Kayak misalnya gue biasanya harusnya nyala ada lampu V-light nih, nggak tahu lo bisa lihat apa enggak, V-light 2 kelihatan lebih hidup gitu kan. Terus ini kalau cahaya dari sini doang kayak kurang gitu. Ini gue ngeliat ke sini karena gue ada nih, gue merekam apa yang gue rekam, gue kelihatan di monitor. Untuk komputer pun monitor gue jadi 2, bisa 1 tapi ribet, 2 lebih ribet tapi jadi lebih kepake. Ya rusak. Dan ini kayak misalnya tadi balik ke lighting, gue harus setup lighting. Oke. Key lightnya belum gue nyalain. Kita coba nyalain key lightnya. Jeder. Ngaruh nggak? Biasanya gue pakai lampu yang nggak putih tapi nggak kuning, pakai di tengah-tengah gitu. Nah ini kayak gini biasanya. Apakah lebih baik? Nah nggak tahu. Ini aja untuk setup lighting gini. Ini kita biarin aja ya, karena ini bisa makan waktu lebih lama lagi. Ini aja bisa lebih lama gitu, lebih ribet lagi dah. Lebih ribet lagi jadinya, kayak makan waktu lebih banyak lagi. Nih, terus berapin dulu.
Oke lah, udah ini biarin kayak gini aja udah lumayan. Udah lumayan. Adalah. Oke, tadi aja udah makan waktu berapa tuh gua off kamera tadi 5 menit atau 3 menit coba buat setup lampu asal sama benerin apa angle-angle kamera. Jadi hal-hal yang kayak gini yang ngebikin mood udah ada, ide udah ada, pas mau ngelakuin anjir ribet banget harus setup ini, setup ini. Pas semua udah ke setup, ide yang di kepala lo udah hilang gitu loh, udah nggak fresh lagi. Jadi ini salah ini salah satu roadblock yang gue halangin sebagai orang yang suka buat konten gitu sih. Nggak tahu mungkin yang lain ngerasain juga, cuma gue coba research dan emang ini salah satu ininya sih, kayak salah satu roadblock orang-orang atau yang biasa disebut content creator gitu, terutama yang berurusan dengan audio dan visual kayak gini. Nah, terus gimana cara buat kita ngancurin roadblock ini, atau gimana caranya biar nggak ide kita hilang di jalan pas lagi nge-setup. Jadi yang gue pelajarin dari salah satu panutan gue dalam konten kreator audio visual, Casey Neistat. Ini ntar gue kasih link videonya atau gue kasih cuplikannya. Jadi intinya dia bilang always have your gear at the ready. Pokoknya jadi ya lo siapin aja udah gear lo. Jadi saat lo punya ide, saat lo punya niat, lo langsung duduk, tinggal klik, kalau bisa klik satu tombol, udah lo ngerekam, lo langsung buat konten gitu. Cuma kontennya dia itu kan kebanyakan vlog daily vlog gitu. Jadi mungkin ya lebih simple, walaupun dia take it to the next level daily vlognya, entah pakai drone, pakai apa, terus kameranya keren-keren dan editingnya juga menurut gue bisa ngebantu banget sama cerita yang coba dia bawain. Nah kalau misalnya kayak gue gini, gue biarpun ngobrol cuma di satu tempat kayak gini, ini aja udah lama gitu. Kalau misalnya dalam hal ini yang konten yang sering gue bikin, entah itu unboxing ataupun ngobrol kayak gini ataupun reaction, dan tambah lagi gue juga suka bikin konten main gitar, karena emang mainly gue suka karena emang gue tadinya mainly mau bikin konten gue tuh tentang musik, tentang gitar-gitaran gitu lah. Cuma dengan masuknya elemen gitar ini kayak nambah lagi satu gear setup yang harus gue lakuin. Kayak selain gear audio visual ngobrol gini udah oke, terus gue harus masukin gitar dalamnya. Gimana caranya itu lebih ribet lagi, kayak gue harus sediain mic buat gitar, channel buat gitar, terus masukin si gitar yang semuanya analog ini ke dalam software komputer, yang itu belajarnya juga agak ribet juga. Nah setelah itu karena kayak panjangnya waktu untuk setup gear lo itu, ya kayak tadi gue bilang, pas semua udah kejadian ya, udah idenya udah kudu pergi gitu lah. Jadi balik lagi ke solusinya adalah always have your gear at the ready ya. Menurut gue itu balik lagi ke konten lo kayak gimana. Jadi sebisa mungkin sih, menurut gue sebisa mungkin dibikin ready. Cuma karena keterbatasan gear, keterbatasan biaya juga untuk bikin semua at the ready, itu yang membuat kita harus berkompromi. Jadi kayak sebisa mungkin ya kita siapin yang emang bisa at the ready gitu. Kayak di sini tadinya gue punya ada 2 mic, satu mic ngobrol, satu mic buat recording yang lebih sedikit pricey, buat recording todong ke ampli ataupun buat recording nyanyi gitu, yang selalu gue simpan di dalam kotak karena gue sayang barangnya takut rusak. Cuma berdasarkan azas always have your gear at the ready, gue jadinya mulai sekarang si mic mahal itu selalu gue siapin
atau selalu gue taruh di atas stand mic gue yang khusus juga. Stand mic gue tuh tadinya cuma buat vokal doang, sekarang gue selalu berdiriin, maksudnya gue selalu standbyin kalau buat entah buat langsung gue pakai. Jadi gue tinggal ambil, tinggal tinggal colokin kabel mic ke peralatan gue terus langsung rekaman. Itu salah satu solusi dari gue. Cuma untuk setup mic-nya sendiri pun itu akan makan waktu, kayak lo harus bikin angle mic-nya bener ke ampli. Kalau lo lihat sekarang nih kayak gini, ini nih kelihatan, ini tuh ada mic boom arm gitu ke bawah. Untuk bikin ini always at the ready agak susah karena ini juga tempat gua kayak gini nih ngetik nih keyboard gua di sini. Jadi keyboard gua kalau misalnya ini didiemin di sini, gua nggak bisa dideket-deket jadinya di sini. Dan ini monitor gua, jadi gua nggak bisa kelihatan ini ada gitu. Jadi ini salah satu yang harus gua ini yang harus gue kompromis. Anjir, susah banget bahasa Indonesia nya. Jadi ini gue taruh di belakang, cuma seenggaknya lebih cepat karena apa? Gue nggak perlu ngeluarin mic dalam kotak, micnya udah nempel di stand mic-nya, tinggal cari angle yang pas sama colok kabel terus ya bisa langsung lah. Cuma ini nggak bisa standby di sini terus karena gue tetap pakai komputer gue buat hal-hal lain gitu. Selain itu yang gue lakukan adalah standby juga mic buat ngobrol kayak gini. Jadi gue punya mic satu lagi, ini nih, nah nggak kelihatan kan? Ini tuh memang standby, ada standnya selalu di sini. Jadi kalau gue mau bikin konten kayak gini, gue tinggal langsung gue tinggal langsung ngomong kalau ini, karena ini standby terus sama kabelnya langsung kecolok di dalam di dalam si sound card gue. Jadi ini yang bener-bener standby. Ini menurut gue salah satu roadblock yang berhasil, yaitu kalau mau bikin konten ngobrol kayak gini doang, gue tinggal nyalain software, terus colok kamera, sambungin kamera, terus udah gitu. Nah balik lagi nih ke kamera, karena gue cuma punya kamera satu, jadi nih kamera nggak standby di komputer gue buat konten ngobrol gini kan, karena gue pakai kameranya juga buat dibawa kemana-mana, buat shoot apalah gitu, kayak bikin vlog segala macam. Nah mungkin salah satu roadblocknya yang bisa jadi solusi adalah lo punya satu kamera lagi yang benar-benar always on, ada di PC atau di komputer lo. Jadi pas gua mau bikin konten ngobrol kayak gini, gue tinggal duduk, terus udah gue berkutatnya langsung sama softwarenya aja. Jadi gue nggak perlu setup kamera, gue nggak perlu setup mic lagi, bisa langsung duduk, nyalain softwarenya, terus langsung rekam gitu. Itu mungkin nextnya gue entah mau, kalau ada rezeki gue mau beli kamera lagi yang buat standby di komputer gue, mungkin kayak webcam gitu, tapi yang kualitasnya lebih bagus sedikit lah gitu. Jadi untuk konten ngobrol ini bisa lebih gampang lah dibikinnya. Terus yang kedua, mungkin gue akan mau beli stand mic khusus buat todong ampli yang kecil, stand mic kecil gitu yang emang buat ampli. Jadi si mic ini bisa standby nodong ampli gue kalau tiap gue mau ngerekam gitar-gitaran juga gitu. Mungkin banyak mikir juga kenapa nggak pakai software di komputer. Ya bisa aja, karena banyak juga rekaman gitar gue yang langsung colok ke sound card dan bikin pakai efeknya di post gitu setelah rekam. Cuma gue ngerasa suaranya belum ada yang gue ketemuin pas gitu ya. Kalau misalnya mau main clean, paling enak emang todong amplinya beneran aja pakai mic gitu sih. Oke, ini kayaknya videonya terlalu lama, tapi mudah-mudahan pesan yang ingin gue sampaikan nyampe. Dimana ini mungkin pesannya lebih buat diri gue sendiri sih, kayak untuk jadi tantangannya untuk bisa mempercepat proses nurunin dari ide dari otak lo ke prakteknya gitu. Karena jadi ada 3 fase gitu ya, dari strategi, ide, prakteknya nih, perlakuannya,
Setelah ini ada satu lagi, yaitu buat ngedit-ngedit, entah ngedit video, entah ngedit audionya, dan itu makan waktunya yang lebih panjang dari setup ini menurut gua, karena di situ gua kayak lebih detail entah ngedit videonya atau ngedit musiknya gitu. Jadi untuk pencapaian dari ide sampai ke hasil tuh emang jauh banget, dan gimana caranya supaya kita bisa mempersingkat perjalanan itu gitu. Salah satunya ya tadi gue bilang, always have your gear on the go gitu. Em, jadi jadi lo lebih cepat lah bisa mempersingkat si poin A ke poin B sampai outputnya kayak gitu. Oke, daripada kepanjangan gua ngobrol, nih gua ngobrol buat diri sendiri juga sih. Kayak gitu aja mungkin videonya. Semoga kalian yang lagi mau bikin konten bisa semangat terus. Nggak apa-apa bikin konten. Pertama menurut gue buat diri sendiri aja sih, buat kalau gue bikin konten emang buat kepuasan pribadi gue aja sih, buat emang gue seneng aja ngulik-ngulik gitu. Oke, paling gitu aja. Jadi kita coba, atau gue akan coba always have my gear on the go, at the ready, walaupun akan sulit banget karena keterbatasan ruang gerak dan juga keterbatasan gear. Tapi kita coba seoptimal mungkin ya. Kalau gue bisa bikin konten sebulan sekali itu udah keren banget sih menurut gue. Semoga kedepannya gue bisa lebih explore lagi dan lebih bisa menghalangi roadblock dari create konten ini. Oke, paling gitu aja daripada kelamaan. Kalau ada yang mau ditanyain silakan, nggak akan gue jawab kalau gue nggak tahu jawabannya. Oke, kalau kayak gitu sampai sini aja. Ini gue kasih cuplikan gue main gitar aja. Uncut kali, kalau bisa uncut nih. Gua proses dulu ya nih, gua rekam langsung. Kita main pakai backing track dari YouTube aja. Oke. Nah, ini ribet kan. Pertama nih gua harus buka YouTube dulu nih. Der. Cari backing track. Apa ya? Coba ini. D mayor enak sih. D mayor enak enak nggak? Ini kita coba deh, kita dengerin dulu kayak apa. Ini paling suaranya ke pick up tapi dikit. Jadi di dalam software OBS ini gue bisa bikin suara komputer gue masuk ke video, atau gue bisa bikin suaranya nggak masuk, intinya gitulah. Ini gue bikin lagi nggak ngerekam suara PC-nya sih. Enak nih. Oke, kalau ini gue lebih suka yang tadi. 1625 tuh emang enak. Oke, gue nih harus setup lagi. Gue mau setup dikit buat supaya suaranya bisa masuk ke sini, sama suara gitarnya juga bisa masuk ke video. Oke. Ini bakal berubah nih. Bakal berubah jadi nggak ada kameranya. Das. Harusnya ada display capture nih harusnya. Nggak ada kan, bingung kan? Harusnya ada video capture device. Nah, kayak begini nih. Oke, tapi gue pengen yang gede muka gue aja dah. Gue pindahin gini, ceder lah, hilang.
Ininya dikecilin, ceder, pindahin dulu. Wah, mantap. Ininya dimaksimalin, das. eh eh Alah, ini juga menghambat nih kreativitas nih kalau misalnya ribet. Alah, oke ini kecilin, kalau nggak ntar muka gue nggak kelihatan. Taruh sini aja kali, tempat yang paling mengganggu apa mengganggu. Nggak, ini deh. Aduh, apa sih? Coba kita play, dia bakal ada. Nah, ini makanya gunanya dua monitor, jadi yang satu buat monitor output rekaman kayak apa, yang satu ya bahan-bahannya gitu. Coba gue play, masuk nggak suaranya? Ya keseharian gue aja, gue kalau latihan emang suka pakai backing track. Cuma ini bedanya mau gue rekam gitu. Emang begini nih. Oke, gue liat grafiknya nggak ada. Sebenarnya solusinya ada, yaitu gue pakai monitoring pakai headphone, tapi aduh lagi males gerah pakai headphone-nya. Itu kembali roadblock lagi. Suara gitarnya ketutupan sama suara ini enggak, jadi harus pakai headphone. Headphone. Cek cek. Kok gua nggak ada? Cek cek. Pom pom. Suaranya. Oke, ada suaranya. Kelihatan ini gue ya. Gitarnya nggak kelihatan. Nggak usah lah ya. Apa harus?
kelihatan gue main gitar beneran. Mukanya dong nggak kelihatan mukanya. Mukanya jadi nggak kelihatan mukanya nih. Oke, ini mic-nya gue sanain. Naikin dikit deh. Ya ini sebisa mungkin nanti gue edit apa cut aja ya. Gak jelas. Duduknya juga susah nih karena banyak kabel, banyak stand. Halah, kepentok. Mic-nya jatuh dong. Astagfirullah. Oke. Ya, satu lagi. Kalau beli stand mic nggak apa-apa yang mahal, daripada murah gue beli 2 kali rusak terus. Suara Les Paul gue bisa kayak Strat ya. Yang mau tau rahasianya nanti di video lain. Masuk, cuma dia noise sedikit lah. Kita play. Suara backing tracknya kayak kegedean. Ya, begitulah kira-kira.
Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja. Semoga videonya membantu diri gue sendiri atau kalian. Ya, begitu. Nah, udah kayak gitu tadi ya, bisa dilihat juga dari karena gue udah kecapean nge-setup, kecapean ngobrol pas gue main gitar, ya udah main gitar gue jadinya kayak gitu-gitu aja gitu. Gue juga jadi feeling uninspired juga pas main tadi ya. Cuma buat nunjukin aja kayak gimana prosesnya, cuma ya kayak gitulah. Biasanya kalau misalnya nggak pakai rekam, misalnya gue lagi wah ada ide nih, ada entah di kepala gue ketemu nada, ketemu apa, ya gue langsung ambil gitar, ya bisa gue praktekin langsung. Cuma kalau untuk direkam itu kan kayak masih ada jarak. Nah jarak itu yang bikin ide itu jadi entah nggak fresh atau nggak sekeren yang ada di otak gue jadi. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi. Semoga kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang kreatif dan bahagia. Dadah.